Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-44. Demikian dikatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal mengasihi dan mendoakan itu menjadi perintah Allah sendiri kepada kita sebagai umat yang percaya. Tetapi hal mengasihi dan mendoakan ini ada arahnya yang diberikan oleh Allah. Bagaimana kita sebagai orang percaya mengasihi? Bagaimana kita sebagai orang percaya untuk mendoakan? Apakah kita sebagai orang percaya hanya mengasihi orang yang mengasihi kita? Apakah kita sebagai orang percaya hanya mendoakan orang yang mendoakan kita? Banyak hal yang terjadi di tengah-tengah dunia ini sifatnya adalah sebab dan akibat. Jika dia mengasihi kita, maka kita juga akan mengasihi. Tapi apakah kita mau mengasihi orang-orang yang tidak mengasihi kita? Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita disapa dengan firman Tuhan yang mengatakan, kasihilah musuhmu. Bagaimana cara kita mengasihi musuh kita? Jangan pernah balas ke dosa-dosanya, jangan pernah balas kesalahannya, jangan pernah balas kesakitan yang telah ia berikan kepada kita. Tapi mari balaslah kejahatannya, balaslah kesakitan hati yang dia berikan kepada kita dengan tetap mengasihi. Jangan pernah berubah kasih kita. Jika kasih yang kita beri tidak disambut, jika kasih yang kita beri tidak dibalas dengan kasih, maka kita tidak boleh berubah untuk mengasihi. Karena itu firman Tuhan hari ini menyapa kita dengan mengatakan, kasihilah musuh. Dan bukan hanya untuk mengasihi, bahkan kita disuruh untuk mendoakan. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan mengasihi mereka, kita sedang merubah pola pikir mereka, merubah sikap mereka yang tadinya jahat. Yang kita ingini adalah ketika kita mengasihi, mereka bisa menjadi baik. Tetapi bukan kekuatan kita, bukan kekuasaan kita, tetapi kekuasaan Allah itu sendiri. Karena itu kita juga diharapkan melalui firman ini untuk berdoa atau mendoakan orang-orang yang menganiaya kita. Jangan karena orang lain berdosa, kita ikut berdosa. Karena orang lain membenci kita, maka kita terikut untuk membenci mereka. Tapi dengan sikap berdoa supaya kita dikuatkan untuk menghadapi tantangan. Agar kita tidak jatuh ke dalam dosa itu. Agar kita tidak sama seperti mereka yang melakukan kejahatan. Jika kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, apa yang bisa kita tawarkan sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini? Bukankah kita sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan? Orang yang tidak mengenal Tuhan juga tahu berbuat baik, tahu mengasihi kepada sesamanya. Tetapi kita sebagai orang percaya harus memiliki kelebihan, memiliki keistimewaan. Bagaimana kita mengasihi orang-orang yang memusuhi kita. Kita mendoakan orang-orang yang menganiaya kita.
Jangan hanya mendoakan orang yang baik kepada kita, tetapi orang yang menganiaya, orang yang jahat kepada kita. Kita diutus untuk mendoakan mereka. Karena dengan kuasa doa, dengan kuasa kasih yang daripada Allah Bapa kita, itu akan bisa merubah mereka, akan bisa menyelamatkan mereka untuk kembali kepada Sang Pencipta, untuk kembali ke jalan yang benar. Karena itu jangan pernah terpancing untuk melakukan dosa. Jangan pernah terpancing karena dosa-dosa saudara kita. Jangan pernah terpancing oleh penganiayaan yang mereka berikan kepada kita. Tetaplah mengasihi dan tetaplah berdoa untuk mereka. Karena kita diutus sebagai yang percaya kepada Tuhan untuk memperkenalkan sifat ilahi yang telah diteladani oleh Yesus Kristus kepada kita. Karena itu sebagai orang percaya, kasihilah musuhmu dan doakanlah yang menganiaya kamu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami untuk tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tidak membalaskan aniaya dengan penganiayaan, tetapi Engkau mengajari kami untuk bisa mengasihi musuh kami, untuk bisa mendoakan yang menganiaya kami. Karena itu Tuhan, ajari kami menjadi orang-orang yang percaya kepadamu untuk setia melakukan teladan yang telah Engkau berikan kepada kami. Di setiap kehidupan kami, jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam dosa yang diakibatkan oleh lingkungan kami, oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Tapi tetaplah Tuhan, teguhkan kami, ajari kami untuk tetap bisa mengasihi dan mendoakan orang-orang yang memusuhi kami dan orang-orang yang menganiaya kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, salam sehat, tetap pakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Horas.